luas di Cicalengka. Nipu euy. Tak bisa dikalahkan. Sahur manuk. Penting ini, penting. Penting berteriak mah. Sesuai ekspektasi lagi. Kesimpulannya, 3 kesimpulan yang telah dibuat berdasarkan penelusuran historik terhadap dokumen dan arsip Belanda memberikan gambaran bahwa Egindo Perpending yang menjadi alat bukti pada setiap tingkatan pengadilan merupakan ekonom palsu. Tak bisa dikalahkan. Perlu diketahui juga bahwa terdapat aspek pidana yang dapat menjerat orang yang membuat surat, baik itu berbentuk akta otentik atau bukan, atau palsu, memalsukan surat, menggunakan surat palsu, serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, yaitu delik pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 263 KUHP, pasal 264 ayat 1 huruf 1E KUHP, pasal 264 ayat 2 KUHP, dan pasal 266 KUHP sebagaimana telah dicantumkan sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya akan diberikan alasan PK dibacakan oleh Ibu Lucy. Jago melawan, Tak bisa dikalahkan. jago melawan, Tak bisa dikalahkan. jago melawan. Tak bisa dikalahkan. Diam aja. Ramai ngereknya. Iyalah. Grup sahur manuk. Assalamualaikum. Selamat siang rekan hakim dan saudara-saudaraku semua. Sahur manuk. Saya akan membacakan bagaimana alasan-alasan PK yang tidak rasional. Alasan peninjauan kembali dalam kasus Dagolos, yakni berupa kehilapan hakim dan keterlibatan yang nyata. Alasan tersebut sejatinya paling sering dan paling besar frekuensinya dalam praktik. Namun, undang-undang tidak memberikan batasan yang jelas sejauh mana kehilapan hakim dan kekeliruan yang nyata itu. Sehingga, apa saja pertimbangan dan pendapat yang tertuang dalam putusan dapat dikonstruksi dan direkayasa sebagai kehilapan atau kekeliruan nyata tanpa batas. Dalam kasus Dagolos diketahui bahwa kehilapan hakim dan kekeliruan yang nyata menurut Majelis Hakim peninjauan kembali mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi. Di tingkat kasasi, Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut. 1. Hak Egindo Perpending tidak dikonversi paling lambat tanggal 24 September 1980, maka kepemilikan dalam alas hak itu sudah berakhir. 2. Suatu alas kepemilikan berakhir, maka status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai negara. 3. Tanah yang sudah berstatus dikuasai oleh negara, maka pengalihan hanya boleh dilakukan oleh negara. 4. Negara diberi kewenangan mengalihkan, maka pengalihan itu diserahkan kepada keputusan pemegang otoritas. 5. Jika sudah ada pihak menguasai secara fisik yang menempatinya secara turun-temurun dan dengan itikat baik, maka prioritas pengalihan diberikan kepada penguasa fisik itu. Dalam hal ini adalah warga Dagolos. Kemudian, Majelis Hakim peninjauan kembali pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut. 1. Para penggugat 1, 2, dan 3 keluarga saudara belum melakukan konversi terhadap objek sengketa yang alas haknya sebelumnya adalah Egindo Perpending nomor 3740, 3741, 3742. Sehingga sejak tanggal 24 September 1980, tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai negara.
Dua, tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sehingga siapapun berhak untuk mendapatkan hak atas tanah objek sengketa. Ya. Ya. Para tergugat warga Dagolos mendalilkan menggarap tanah objek sengketa, tetapi penggarapan tersebut tidak didukung oleh bukti yang asli, hanya fotokopi dan dari fotokopi saja. Artinya, penggarapan yang dilakukan oleh para tergugat atas tanah objek sengketa tidak disertai bukti formil yang sah. 4. Para penggugat pun tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa karena agenda perponding sebelumnya sudah berubah statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Karena tidak pernah diajukan pembaruan hak hingga batas tanggal 24 September 1980. 5. Berdasarkan keterangan dari lurah dalam surat tanggal 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa tidak ada satupun dari para tergugat atau penggarap atau yang menghuni tanah objek sengketa yang mengajukan hak atas objek sengketa. 6. Maka terdapat fakta sebagai berikut. A. Para tergugat tidak memiliki bukti sah penggarapan lahan objek sengketa. B. Bahwa para penggugat belum memperbarui hak agendom atas objek sengketa. 7. Atas dasar agendom perponding nomor 3740, 3741, 3742, para penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah objek sengketa, sedangkan para tergugat tidak pernah terbukti mengajukan pendaftaran hak atas tanah objek sengketa. 8. Karena penggugat sebagai bekas pemegang hak atas tanah negara bekas hak barat tersebut telah dapat membuktikan riwayat asal usul kepemilikan atas objek sengketa, maka para penggugat memiliki alas hak yang lebih kuat daripada para tergugat yang tidak memiliki bukti penguasaan ataupun alas hak, sehingga penggugat telah dapat membuktikan dalilnya dalam perkara akuo sebagai pihak yang lebih berhak mendaftarkan atas tanah objek sengketa. Dari pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Status warga Dagolos telah menguasai tanah secara fisik dan secara turun-temurun dengan itikat baik tidaklah berhak mendapatkan prioritas pendaftaran tanah. 2. Prioritas pendaftaran tanah diberikan pada murid bersaudara yang telah mengajukan upaya pendaftaran tanah terlebih dahulu. Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali sangat bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim kasasi yang sudah berperspektif politik hukum reforma agraria. Selaras dengan hal itu, Profesor Siddhartha pun memberikan pendapat bahwa pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali menitik beratkan pada asas first come first serve, dalam artian bahwa objek sengketa yang didaftarkan lebih dahulu akan langsung diterima dan disetujui selama belum ada pendaftaran yang lain. Betul. Selain itu, warga Dagolos disebutkan sebagai penggarap. Penggunaan kata penggarap di sini sejatinya bertendensi bahwa seluruh warga Dagolos menempati tanahnya secara tidak sah, yakni tidak berdasar pada bukti kepemilikan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konteks politik hukum reforma agraria yang mengutamakan sumber daya agraria, dalam hal ini tanah, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesimpulan, dalam perkara ini Majelis Hakim PK mendasarkan argumen tersebut yang berakibat pada adanya kehilapan hakim dan atau kekeliruan yang nyata karena majelis hakim menitik beratkan pada asas first come first serve, dalam artian bahwa
Objek sengketa yang didaftarkan lebih dahulu akan langsung diterima dan disetujui selama belum ada pendaftaran yang lain. Yang mana pada kasus Akpo, Majelis Hakim PK menyimpulkan bahwa atas dasar agenda perkondisi nomor 3740, 3741, 3742, para pengguna terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah objek sengketa. Sedangkan para penggugat tidak pernah terbukti mengajukan pendaftaran hak atas tanah objek sengketa. Karena argumen hukum tersebut, Majelis Hakim PK mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh pemohon PK dan memenangkan pihak pemohon PK. Sehingga jelas cara berpikir Hakim PK tidak mendukung nilai keadilan yang ada pada masyarakat dan tidak mendukung politik hukum reforma agraria. Ganteng Hakim PK ganteng. Sekian dari saya. Selanjutnya dengan saya Novi akan membacakan sesak pikir dalam menafsirkan surat lurah. Jago melawan, Tak bisa dikalahkan. jago melawan. Tak bisa dikalahkan. Bunyi atuh, bunyi. Assalamualaikum. Selamat siang, kawan hakim, ketua hakim, pengadilan rakyat. Perkenalkan, nama saya Mulyani, saya warga Los, warga Los. Saya akan membacakan sesak pikir dalam menafsirkan surat lurah 20 Oktober 2016. Dalam pertimbangan hakim peninjauan kembali, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan dalil lurah dalam surat tanggal 24 Oktober 2016 menyatakan bahwa tidak ada satupun dari para tergugat atau penggarap atau yang penghuni tanah objek sengketa yang mengajukan hak atas objek sengketa, halaman 58 paragraf 1. Sehingga hakim menyimpulkan pikirannya sebagai berikut, bahwa sehingga fakta hukum dalam perkara Akpo adalah: 1. Para tergugat tidak memiliki bukti sah penggarapan lahan objek sengketa. 2. Bahwa belum memperbaharui hak gendong atas objek sengketa, halaman 58 paragraf 5. Runutan pikiran majelis hakim tersebut bermasalah sejak memberikan pertimbangan hukum hingga menyimpulkan pendapatnya. Permasalahan tersebut diantaranya: pertama, alat bukti yang dilampirkan Jo Budi Hartanto dan Muller bersaudara di tingkat pertama tidak ada satupun yang menyebutkan tentang